Dan kita akan melanjutkan cerita dari serial God Martial Azura. Dan si Chung Feng kembali lagi berbicara dengan suara misterius tersebut. Dan suara misterius tersebut mengatakan bahwa Chung Feng harus masuk ke dalam aliansi Yi. Tapi si Chung Feng masih tidak tertarik dengan aliansi tersebut karena dia berpikir bahwa dengan jalannya sendiri dia bisa meningkatkan kekuatan kultivasinya sendiri. Dan sontak suara misterius tersebut mengatakan jangan terlalu sombong hanya karena baru menerobos ke ranah martial spirit tingkat 8. Karena ranahnya ini masih terbilang rendah di dunia kultivasi dan masih ada banyak ranah yang lebih tinggi. Dan suara misterius mengatakan bahwa jika bukan karena dukungan dari guntur ilahi di dalam dirinya, maka dia tidak akan menerobos ke ranah yang ada sekarang. Dan suara misterius itu mengatakan bahwa jika dia dapat membangkitkan guntur ilahi sepenuhnya, maka dia akan menerobos ke ranah Martial King ataupun Martial Lord dan menjadi praktisi terkuat di dunia. Dan suara misterius tersebut mengatakan bahwa ranah Martial King bukan ranah apa-apa di ranah kelas atas. Dan masih ada ranah kelas atas yang belum kamu ketahui. Seperti ranah Martial Emperor, ranah Martial Encaster, ranah Martial Immortal, dan ranah Martial Excel. Dan ranah Martial God yang menjadi puncak dari kultivasi. Dan sontak membuat si Chung Feng ini terkejut guys. Dan seketika Chung Feng menjadi semangat untuk berkultivasi teman-teman. Dan dimana diperlihatkan aliansi Yi yang datang kembali untuk merekrut si Chung Feng. Walaupun harus memaksa si Chung Feng ini guys. Dan diperkenalkan dengan ketua aliansi Yi yang bernama Xiao Mei yang kemarin menyerang si Chung Feng ini guys. Dan tidak banyak bicara, si Chung Feng langsung mengiyakan untuk bergabung di aliansi Yi. Dan seketika itu Chung Feng mendapatkan kabar dari aliansi Chu yang merupakan kerabatnya bahwa aliansi Chu dicegat oleh aliansi Liu yang diketuai oleh Liu Mang. Dan memaksa untuk merebut misi dari aliansi Chu. Dan seketika itu orang dari aliansi Chu langsung berlutut dan mengaku bersalah karena di mana dulunya dia telah mengolok-olok si Chung Feng guys. Dan diperlihatkan dengan ketua aliansi Liu yaitu Liu Mang. Dan usut punya usut kenapa dia menjadi semena-mena terhadap murid-murid lain dikarenakan kakeknya adalah tetua dari aula disiplin. Oleh karena itu, banyak murid yang tidak berani menyinggung si Liu Mang ini guys. Dan ketika Chung Feng sampai ke tempat tersebut, Chung Feng langsung mematahkan tangan si Liu Mang ini guys. Dan membuat murid lain menjadi terkejut. Dan sontak membuat bawahan si Liu Mang ini menyerang Chung Feng, tapi dengan hentakan tangannya. Dan membuat bawahan si Liu Mang ini menjadi terpental dan tidak berdaya teman-teman. Dan seketika itu datanglah kakek si Liu Mang ini guys. Dan berkata bahwa menghajar sesama murid merupakan kejahatan terbesar di dalam sekte. Dan sontak Chung Feng langsung menyela perkataan tetua tersebut dan mengatakan apakah kau buta? Kalau si Liu Mang ini sudah menghajar murid-murid lain dan sudah menghapus kultivasi dari antara murid di situ. Sontak saja si Chung Feng ingin menghapus kultivasi dari si Liu Mang ini. Dan Chung Feng dicegah oleh suara misterius yang ada dalam tubuhnya. Dan suara misterius itu mengatakan bahwa tidak boleh menyinggung ketua aula disiplin itu dikarenakan kultivasinya berada di atas Chung Feng teman-teman. Tapi Chung Feng menolaknya dan langsung menghapus kultivasi si Liu Mang ini teman-teman. Dan membuat si Liu Mang menjadi cacat guys. Dan sontak membuat tetua Liu menjadi sangat marah dan ingin membunuh si Chung Feng ini guys. Dan pada saat itu datanglah tetua Surau dan Xiao Mei. Dan usut punya usut ternyata mereka berdua adalah kakak beradik teman-teman. Dan tetua Surau langsung mengatakan bahwa dia akan menjamin keselamatan si Chung Feng ini. Dan membuat tetua Liu menjadi lebih emosi dan mengeluarkan kekuatannya. Tapi tetua Surau tidak diam di situ, dia juga mengeluarkan kekuatannya dan membuat tetua Liu menjadi berhenti dikarenakan basis kultivasi yang sudah berada di atas tetua Liu ini teman-teman. Dan singkat cerita, Chung Feng sudah berhasil diselamatkan oleh tetua Surau dan Xiao Mei. Dan sesampainya di luar, Xiao Mei langsung mengatakan bahwa aliansi Yi mereka mendapatkan misi penjelajahan.
Dan Xiaomi mengatakan bahwa dia menemukan makam Master Ana Martial Event. Dan keesokan harinya, aliansi Yi langsung bergegas ke tempat makam tersebut untuk mencari harta yang tersimpan di sana, teman-teman. Dan terlihat ada seorang tetua yang mengikuti mereka, teman-teman. Dan membuat tetua tersebut menjadi tertarik dengan Chun Feng ini dikarenakan dengan usianya masih sangat muda dan mempunyai kekuatan mental yang sangat kuat. Dan sampailah mereka ke makam tersebut. Dan di mana terlihat di sana ada seorang pria yang berpakaian seperti pengemis dan masih menjadi misterius, teman-teman. Dan ketika itu, Chun Feng menjadi penasaran dengan pria tersebut dan mendekatinya. Dan Chun Feng melihat bahwa ada tanda api di dahinya. Dan sontak Chun Feng langsung memeriksa pria tersebut. Dan pria tersebut langsung memegang tangan si Chun Feng. Dan Chun Feng terbujur kaku. Dan tiba-tiba... So guys, dan ini menjadi akhir cerita dari episode kita kali ini. So guys, dan kita akan melanjutkan alur cerita dari Martial God Asura, di mana pria tersebut seperti menghipnotis si Chun Feng dan menekan kekuatan Chun Feng dengan kekuatannya. Dan dari itu, suara misterius langsung menyadarkan si Chun Feng. Dan ternyata, pria tersebut mendengar suara misterius yang ada di dalam tubuh Chun Feng dan membuatnya takut seketika dan lari. Dan sontak membuat tetua yang mengikuti mereka dari belakang menjadi penasaran dengan latar belakang si Chun Feng ini, guys. Dan di mana suara misterius tersebut menuntun si Chun Feng dan kawan-kawannya untuk sampai ke tempat di mana harta berada. Dan sesampai mereka di ruangan harta, mereka dicegat oleh murid inti yang bernama Zhao Ziyuan. Di mana mereka sudah sampai duluan ke tempat harta tersebut, teman-teman. Dan juga karena si Xiaomei ini adalah orang dari kota Sukui. Karena orang dari kota Sukui ini menekan orang dari kota Xuanwu selama bertahun-tahun. Dan kebetulan si Zhao Ziyuan, dia adalah orang dari kota Xuanwu dan dia ingin memberikan pelajaran kepada Xiaomei. Dan ketika mereka menyerang, dan di sini terlihat adegan yang mencengangkan, yaitu solo versus squad, teman-teman. Si Chun Feng melawan mereka semua. Tapi si Chun Feng mengalahkan mereka dengan sangat mudah, teman-teman. Dan di mana diperlihatkan inti dari ruangan harta yang sebenarnya. Dan di situ juga sudah ada ketua sekte dari sekte Qian Feng yang ingin mengambil harta tersebut, yaitu teknik pengendali udara. Dan di sini diperlihatkan kembali, ternyata si Chun Feng sudah menguasai kekuatan 3 guntur yang dia dapatkan dari kemenangan di ujian masuk ke sekte Asura Dragon. Dan sontak mereka menjadi ketakutan ketika mendengar orang yang mereka lawan adalah Chun Feng. Dan Chun Feng langsung mengeluarkan tas hartanya dan mengambil semua esensi mutiara yang ada di tempat tersebut. Dan ketika mereka ingin keluar, si Chun Feng langsung menutup pintu keluar dan membiarkan mereka di luar dan dia berada di dalam makam tersebut dikarenakan si Chun Feng tidak ingin teman-temannya terlibat dalam masalah. Dan suara misterius yang ada di dalam tubuh Chun Feng langsung mengatakan bahwa di dalam koridor tersebut sudah ada orang yang bertarung dan memperebutkan harta yang sebenarnya. Dan sesampainya Chun Feng di tempat tersebut dan diperlihatkan 2 orang yang saling bertarung dan ternyata itu adalah tetua yang mengikuti Chun Feng dan tetua dari sekte Qian Feng yang saling beradu kekuatan. Dan juga menjadi satu informasi, ternyata tetua yang memakai topeng tersebut adalah spiritualis dunia yang katanya tidak sembarang orang yang bisa masuk ke dalam organisasi tersebut. Dan singkat cerita, si Chun Feng mengambil keuntungan dari keadaan tersebut dan mengambil teknik pengendali udaranya. Dan seketika Chun Feng langsung memurnikan teknik pengendali udara tersebut dan membuatnya pingsan. Dan diperlihatkan si Chun Feng yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan melihat sebuah pintu yang misterius. Dan sontak saja si Chun Feng langsung kaget dan ternyata ada telur besar yang ada di hadapannya. Dan usut punya usut, ternyata suara yang selalu menuntun Chun Feng ialah berasal dari telur besar tersebut. Dan di sini masih menjadi misterius tentang siapa telur tersebut dan dari mana asalnya. Dan seketika itu juga Chun Feng langsung tersadar dari pingsannya, teman-teman. Dan membuat tetua yang ada di luar menjadi terkejut karena teknik pengendali udara sudah memilih Chun Feng, teman-teman.
Dan sontak saja, tetua dari sekte Qianfeng tidak menerima hal tersebut dan langsung menyerang si Chongfeng. Dan saat si Chongfeng diselamatkan oleh pengemis yang berada di luar makam tersebut, teman-teman. Dan sedikit informasi, ternyata si pengemis tersebut bukan orang biasa. Ternyata dia berada di ranah Martial Heaven. Dan seketika dia langsung mengeluarkan tekanan yang begitu dahsyat dan menghancurkan makam tersebut, teman-teman. Dan sontak teman-teman yang mengira bahwa si Chongfeng sudah mati di dalam. Dan ternyata dengan santainya si Chongfeng bangun. Dan Xiaomei langsung memeluknya dengan sangat erat. Dan juga membuat tetua yang mengikuti mereka sebelumnya menjadi terkejut dan lebih tertarik kepada Chongfeng ini, guys. Dan itu menjadi akhir cerita dari episode 4.